Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami pada mata kuliah Person Project dengan judul penelitian yaitu klasifikasi citra ikan hias menggunakan sampel. Sebelum itu, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Lalu Muhammad Alawi Ar-Razi dari Prodi Teknik Informatika. Saya Crescencia Rambut dari Prodi Teknik Informatika. Saya Redeptus Priantorio dari Prodi Teknik Informatika. Baik, langsung saja. Silakan Mbak untuk PPT-nya di-share. Oke. Next, Sudah. Mbak. Klasifikasi citra ikan hias menggunakan CNN. Yang pertama, pendahuluan. Dari segi latar belakang, teknologi komputer dan kecerdasan buatan, terutama melalui Convolution Neural Network atau CNN, membawa perubahan dalam pengelolaan terhadap dalam citra ikan CNN yang terinspirasi dari visual manusia, efektif dalam identifikasi objek. Meskipun memerlukan waktu komputasi, dalam klasifikasi ikan, pengelolaan ikan dan kecerdasan buatan menjadi solusi utama. Meskipun CNN telah terbukti efektif, penggunaannya dalam konteks ini masih dalam penelitian aktif, yang menjanjikan evolusi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Berdasarkan permasalahan dari paparan latar belakang sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini mengangkat tingkat beberapa akurasi yang diperoleh dalam menggunakan pendekatan algoritma CNN dalam mengklasifikasi jenis ikan hias. Dengan tujuan yang pertama, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses klasifikasi jenis ikan dengan menggunakan metode CNN. Yang kedua, mengenali suatu objek dengan mengetahui tingkat perbandingan akurasi dalam klasifikasi ikan hias menggunakan Convolution Neural Network atau CNN. Berikut manfaat. Manfaat yang dilakukan dalam mengklasifikasi jenis ikan hias menggunakan metode CNN, peneliti mampu memahami dalam mengimplementasikan Convolution Neural Network atau CNN dalam mengenali suatu objek dan mengelola citra hasil yang didapat dari suatu objek. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Ya. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori klasifikasi citra ikan hias. Klasifikasi citra ikan hias melibatkan pengidentifikasian jenis ikan berdasarkan gambar. Proses ini memanfaatkan pemroses citra dan kecerdasan buatan, termasuk ekstraksi fitur seperti pola, warna, bentuk tubuh, dan corak ikan. Fitur-fitur ini memainkan peran kunci dalam membedakan ikan hias model klasifikasi baik menggunakan jalan secara aktif maupun metode machine learning lainnya seperti SVM, Decision Trees, atau KKN. Dilatih dengan cara ikan sebagai input, dataset yang beragam dan besar, berisi citra ikan hias beserta label jenisnya, menjadi kunci untuk pelatihan model yang akurat. Pengolahan citra teknik untuk memodifikasi citra dengan komputer effort 2000 guna meningkatkan kualitasnya. Pengambilan citra diambil melalui kamera atau alat serupa berpotensi mengalami degradasi seperti rentang, kontras tidak ideal, distorsi, kekaburan, dan gangguan peralatan.
Convolution Neural Network atau CNN. CNN Convolution Neural Network adalah algoritma deep learning yang digunakan untuk computer vision. CNN digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam citra. 3. Struktur CNN terdiri dari lapisan konvolusi dan lapisan terhubung seperti jaringan saraf. Yang keempat, lapisan konvolusi menggunakan kernel konvolusi untuk mengolah citra secara lokal. Yang kelima, kami menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasi ikan koki dan ikan moli dengan menggunakan Google Code. Yang ketiga, metode alur penelitian, pengumpulan dataset, pemrosesan citra, pembuatan arsitektur CNN, mengklasifikasikan jenis ikan. Pemrosesan citra dan pembuatan arsitektur CNN. Pemrosesan citra adalah serangkaian langkah yang dilakukan sebelum citra masuk ke dalam model atau sistem pengenalan. Ini melibatkan teknik-teknik untuk meningkatkan kualitas dan kecocokan citra, termasuk normalisasi, pengangguran noise, dan penyesuaian kontras. Pemrosesan membantu mempersiapkan citra sehingga model atau algoritma dapat bekerja lebih efektif dalam tugas seperti klasifikasi atau deteksi objek. Kedua, pembuatan arsitektur CNN. Pembuatan arsitektur CNN melibatkan langkah-langkah seperti lapisan konvolusi atau mengekstraksi fitur, aktivasi relu, dan polling untuk mereduksi dimensi data. Proses ini diulangi dengan penambahan lapisan atau memperdalam pemahaman fitur. Hasilnya kemudian dihubungkan ke lapisan fully connect atau klasifikasi akhir. Parameter seperti jumlah lapisan dan ukuran kamera disesuaikan berdasarkan tugas, dan model dilatih dengan data pelatihan atau optimalisasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk bab 4-nya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini yaitu deskripsi data dan pre-processing data. Yang untuk gambar di sebelah kanan ini yaitu hasil dari citra ikan koi dan moli, di mana data ikan yang diperoleh yaitu dari data sekunder yang ada di Google Maps UMKM Peternakan Hias Tawar yang berposisi di Jalan Terusan Borobudur Gang 2 nomor 49. Sehingga dataset citra ikan yang digunakan terdiri dari 27 citra ikan yang terbagi ke dalam 2 jenis ikan atau kelas, yaitu kelas ikan emas koki terdiri dari 15 citra dan ikan moli terdiri dari 15 citra. Digital berformat JPG. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Kemudian untuk pre-processing data, yang pertama dilakukan yaitu membagi data menjadi 3 bagian, yaitu data latih, validasi, dan uji. Data latih merupakan data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi adalah data yang digunakan untuk proses validasi guna mencegah overfitting. Data uji digunakan untuk menguji model sebagai implementasi penggunaan model pada kasus nyata. Data uji tidak boleh pernah digunakan sebelumnya oleh model. Pembagian data ini yakni train DF link 24, test DF link 3, dan valid of link 3. Next. Kemudian di sini kita bisa lihat pada tabel yaitu pelatihan model. Nah, untuk memperoleh model terbaik yakni menggunakan epox. Kita bisa lihat di bawah gambar sheet. Kemudian selanjutnya pelatihan model. Pada epox ke-1 sampai ke-10 memiliki rata-rata validasi akurasi yang diperoleh 0,6667. Sedangkan nilai loss validasi terendah 0,4324. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Terlihat bahwa loss validasi model yang memiliki nilai stabil
Semakin tinggi nilai loss dapat menjadi indikasi adanya overfitting model. Untuk itu, sebaiknya memilih model dengan nilai loss yang minimum dan stabil setiap epoch. Next. Nah, di sini untuk confusion matrix. Evaluasi model dilakukan guna untuk mengukur seberapa baik model dalam mengklasifikasi data baru. Model terbaik yang telah diperoleh pada proses sebelumnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi model menggunakan data uji yang memiliki jumlah tiap kelas masing-masing 15 citra ikan hias. Hasil evaluasi model ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Kemudian gradasi, warna bagian menunjukkan tingkatan klasifikasi. Untuk klasifikasi tepat akan semakin bagus jika gradien warna semakin tebal. Sedangkan klasifikasi salah semakin bagus bila warna semakin muda. Next. Selanjutnya di sini hasil nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang diperoleh ditunjukkan pada tabel sebelah kanan. Confusion matrix dalam CNN berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur relevan melalui operasi konvolusi. Aktual mengacu pada label kelas sebenarnya, sedangkan predicted menggambarkan hasil prediksi model. Akurasi mengukur rasio prediksi benar terhadap total model. Rasio prediksi benar terhadap total prediksi memberikan gambaran umum performa model. Presisi menilai seberapa baik model mengklasifikasi suatu kelas, sementara recall atau sensitivitas menunjukkan seberapa baik model mendeteksi suatu kelas. F1 score sebagai rata-rata harmonik antara presisi dan recall, memberikan penilaian seimbang terhadap kinerja model. Baik, mungkin untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Kesimpulan dan saran dengan menerapkan Convolution Neural Network atau CNN dalam klasifikasi citra ikan hias koki dan moli, penelitian ini berhasil memberikan hasil yang memuaskan. Evaluasi model yang melibatkan pre-processing data, pembagian dataset, dan pelatihan model dengan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score mengindikasikan kemampuan model dalam membedakan citra koki dan moli dengan baik. Hasil tersebut memiliki potensi signifikan untuk aplikasi praktis seperti otomatisasi identifikasi jenis ikan hias dan memiliki relevansi dalam berbagai konteks seperti industri, akuakultur, konservasi ikan, atau sebagai alat bantu bagi penggemar ikan hias. Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan program ini adalah: yang pertama, dalam melakukan pemotongan gambar inputan sehingga hanya gambar ikan yang berada pada citra dengan menggunakan aplikasi Recycle Pixel. Yang kedua, mengambil data yang jelas agar dapat terdeteksi dalam CNN. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan menampilkan program yang akan dijalankan dengan menggunakan Colab. Habis ini kan?
Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan citra menggunakan Google Colab. Yang pertama yaitu mengimport library yang akan digunakan dalam prosedur dalam citra ikan ini. Yang kedua, melakukan connect antara Google Drive dengan Google Colab. Sehingga di sini bertujuan untuk agar citra-citra yang sudah dikumpulkan akan terhubung dengan Google Drive. Yang berikut yaitu pemanggilan file yang atau citra yang sudah disimpan di dalam Google Drive. Sehingga dari program ini akan membaca setiap label yaitu ikan muli dan ikan koi yang terdiri dari 15 citra dan ikan koki 15 citra. Yang berikut belum yaitu kelihatan kodenya. Sabar. Loading. Sudah? Sudah kelihatan. Oke. Jelaskan ulang. Yang pertama yaitu melakukan import library yang akan digunakan dalam proses pengolahan citra ikan hias dan dalam Google Colab. Yang kedua yaitu menyambungkan atau menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Yang ketiga yaitu pemanggilan file yang sudah tersimpan di Google Drive, yaitu image dari ikan hias muli sama ikan hias koki. Sehingga pada pemanggilan ini akan ditampilkan setiap label yaitu ikan muli dan ikan koki yang terdiri dari setiap masing-masing data memiliki 15 citra. Yang berikut pemisahan yang data train, data test, dan data valid. Di sini akan menampilkan data train yang diperoleh yaitu 24, data test sebanyak 3, dan data valid sebanyak 3. Berikut melakukan processing, yaitu processing akan terbagi menjadi 2 kelas, yang dimana data valid yang terdiri dari 24 ini akan menjadi 2 kelas, begitupun yang seterusnya. Yang berikut pembuatan function dari contoh image. Sehingga pemanggilan yang sudah dilakukan di Google Drive akan memunculkan citra ikan moli sama ikan koki. Dapat dilihat pada gambar. Yang berikut melakukan model. Pembentukan model yang digunakan yaitu menggunakan epoch, di mana epoch ini akan melakukan sebesar atau sebanyak 10 kali epoch, sehingga dapat diperoleh
atau dapat ditampilkan data akurasi rata-rata 0,6667. Yang berikut, proses pembuatan warna. Saya sadar. Dari model yang sudah dibuat menggunakan EPOS dapat ditentukan dengan akurasi atau dengan data akurasi dan data validasinya dapat dilihat pada data grafik atau metrik yang ditampilkan. Yang berikut, make precision on test set and generated confusion matrix dan classification report. Di sini akan ditampilkan hasil dari convolution neural network, yang dimana sudah dijelaskan semakin tebal warna yang akan ditampilkan maka semakin hasilnya yang baik. Dengan precision yang akan ditampilkan dan recordnya, precision ikan koki yaitu 0,00 dengan recall 0,00, F1 score 0,0 akan mencapai support 1. Ikan moli 0,67, recallnya 1,00, F1 score 0,80, supportnya 2. Dan akurasi yang akan diperoleh dari citra yang pertama menggunakan dari makro AFG 0,33 dengan record 0,50, F1 score 0,40 dengan peroleh support 3. Weighted AFG dengan precision 0,44, record 0,67, F1 score 0,53 dan supportnya 3. Sehingga data akurasi yang diperoleh dari citra ini yaitu 0,67. Oke, baik, sekian presentasi berkaitan dengan proyek yang akan dibuatkan di Google Colab. Mungkin itu saja yang akan presentasikan pada malam hari ini berkaitan dengan tugas caption project. Selanjutnya pada kesempatan ini saya persilakan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan untuk proyek akhir kami dalam mata kuliah Kaspan Project dengan tema klasifikasi citra ikan hias menggunakan metode CNN. Mungkin kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Malam.